Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada mukadimah tadi. Suatu peristiwa-peristiwa masa lalu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa segar dalam ingatan-ingatan kita agar tidak terjatuh pada lubang yang sama yang membinasakan umat-umat terdahulu. Itulah ayat-ayat yang akan kita bahas dalam Jumat yang pendek kali ini. Pada ayat kita yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari surah Al-Haqqah, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita agar kembali segar dalam ingatan kita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu dan mengambil ibrah dan pelajaran bagi kita yang ditakdirkan di zaman ini. Beginilah firman Allah. Waja'a Fir'aun, telah datang Fir'aun, wa man qablahu, telah datang kaum sebelum Fir'aun. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud kaum yang datang sebelum Fir'aun kaum Ad dan kaum Tsamud, umatnya Nabi Hud dan umatnya Nabi Saleh, juga dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah. Wal mu'tafikat, telah datang kaum yang negerinya pernah dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum-kaum yang disebutkan adalah melakukan kesalahan-kesalahan besar yang sama. Apakah kesalahan besar mereka itu? Fa'asau rasula rabbihim, mereka mendurhakai setiap rasul yang Allah utus kepada mereka, yang dengan demikian itulah penyebab utama. Fa'akhadhahum akhdatan radiyah, Allah mengambil tindakan yang tindakan itu adalah membumi hanguskan mereka itu dari muka bumi ini. Waja'a Fir'aun, telah datang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu adalah nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno. Jadi di antara ulama tafsir berkomentar, bila satu nama tokoh disebutkan dalam Quran tidak disebutkan dengan nama asli. Satu peristiwa disebutkan dalam Quran, tetapi peristiwa itu dia datang dalam bentuk global saja. Satu umat yang disebutkan tidak detail menjelaskan di mana kejadiannya, kapan kejadiannya. Ulama-ulama tafsir berkomentar, tokoh dengan perangai seperti itu, peristiwa dengan seperti itu, bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Fir'aun yang asli telah tenggelam dan mati. Umat-umat terdahulu telah disebutkan dalam Al-Quran, membumi hanguskan kaum Ad dan kaum Tsamud. Negeri yang dijungkir balikan telah tiada dan telah hangus. Perangai-perangai yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Cocok dengan teorinya Ibnu Khaldun yang berkata bahwa at-tarikhu yu'iddu nafsu, sejarah itu dia akan berulang kembali. Apa yang terbayang dan terbangun dalam pikiran kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya telah datang Fir'aun? Yang terbayang oleh kita adalah pemimpin yang zalim, yang tiran. Maka di seluruh level manapun, di seluruh unit manapun kita diberikan dan dititipkan Allah kekuasaan, jangan berperangai seperti perangai Fir'aun, karena cepat atau lambat akan Allah binasakan seperti binasanya Fir'aun yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Waja'a Fir'aun, telah datang Fir'aun, wa man qablahu, telah datang kaum sebelum Fir'aun. Kaum yang dimaksud adalah kaum Ad dan kaum Tsamud yang mereka hidup 450 tahun sebelum Masehi, berdomisili di daerah Hijaz 400 km dari kota Madinah. Dan ini adalah dari anak-anak keturunan Kan'an, baik kaum Ad maupun kaum Tsamud. Allah utus kepada kaum Tsamud Nabi bernama Saleh alaihi salam, dan Allah utus kepada kaum Ad Nabi yang bernama Nabi Hud. Kedua kaum ini diberi talenta oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan infrastruktur yang sangat hebat. Adapun kaum Tsamud dikatakan kemampuan mereka untuk mendesain gunung-gunung batu dengan bangunan yang tinggi dan megah, dan itu 400-500 tahun sebelum Masehi. Adapun kaum Tsamud, kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala memberikan talenta kepada mereka mendesain gunung-gunung batu menjadi satu bangunan yang sangat mewah dan megah dan hebat. Tetapi karena mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah, karena mereka tidak mengikuti arahan Rasul yang diutus kepada mereka, pencapaian mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencapaian hakiki.
Bukan hanya kaum Ad dan kaum Tsamud, peninggalan bersejarah dan masih dijumpai hingga hari ini. Apa yang terjadi dengan Fir'aun ribuan tahun sebelum Masehi, kokoh dengan perkasa seperti yang kita jumpai saat ini di Mesir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap itu suatu peradaban yang istimewa dan mewah kalau pada akhirnya mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakibat buruk seperti dibinasakannya kaum-kaum terdahulu. Lalu kemudian Allah juga menyebutkan di dalam ayat kita ini, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Coba perhatikan, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita tentang sejarah negeri yang dijungkir balikkan. Yang dimaksud ulama tafsir bersepakat ini maksudnya adalah umatnya kaum Lut. Begitu cara Allah menyampaikan, para ulama tafsir berkomentar, bila begini cara Allah yang menyampaikan sesuatu peristiwa, maka perangai yang seperti itu bisa saja terjadi di zaman ini, di waktu yang lain, di tempat yang lain. Bagaimana akibatnya? Allah menjungkir balikkan negeri. Laki-laki dan wanita berzina, perbuatan yang sangat luar biasa dan menjijikkan. Laki-laki dengan sesama laki berzina justru adalah jauh lebih menjijikkan karena keluar dari norma-norma yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendatangkan azab, bencana dan bala yang istimewa, yang melebihi dari kadar normalnya. Negeri yang dijungkir balikkan. Apakah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu bisa saja terjadi pada zaman kita sekarang? Negeri yang dijungkir balikkan itu bisa saja terjadi pada zaman sekarang ini, sebagaimana sejarah dan teorinya mengatakan akan berulang kembali. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, adalah yang menjadi penyebab utama terjadinya kemarahan Allah kepada kaum-kaum yang binasakan itu adalah karena fa'asau rasula rabbihim. Mereka tidak mengindahkan arahan Rasul yang diutus kepada kaum itu. Nabi Musa tidak bisa menjadi cerminan bagi Fir'aun. Ya. Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh dipermainkan oleh umatnya. Nabi Lut arahan-arahannya dilecehkan oleh umatnya. Hari ini tidak ada lagi para nabi. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling terakhir telah meninggal dunia. Tetapi para ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul, seperti yang Allah katakan di dalam hadisnya, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Alladzina lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka bukan mewarisi material, mereka bukan mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu, mereka mewarisi hikmah dan kebijaksanaan. Maka kalau umat-umat terdahulu tidak mengindahkan arahan para nabi dan rasul yang diutus, umat hari ini yang tidak mengindahkan arahan ulamanya akan bernasib yang sama seperti umat-umat terdahulu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Lalu Allah mengambil tindakan, dan itu tindakan yang enteng di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah tenggelamnya Fir'aun? Enteng sekali bagi Allah. Sebelumnya Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang direkamkan di dalam Al-Quran, Inni Rabbukumul A'la. Dirinya sebagai Tuhan, itu deklarasinya. Tetapi ketika bertepuk kembali lautan itu, tidak ada kata dan upaya. Ia dengan dirinya sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan nyawanya. Inikah Tuhan? Kaum Ad dan kaum Tsamud disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Fa'amma Tsamudu fa'uhliku bitaghiyah. Datang suara yang keras yang menghanguskan seluruh kaum Tsamud. Adapun kaum Ad, fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Badai yang menimpa, lamanya 7 malam 8 hari tidak pernah berhenti, yang menggulung seluruh kaum Ad dan seluruh pondasi-pondasinya yang ada. 7 malam 8 hari. Bahkan ada di antara ulama tafsir yang mengatakan tidak ada yang tersisa satu pun dari kaum ini. Bagaimanakah akhir cerita dari kaum yang negerinya dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi laut mati hingga hari ini? Bukan hanya peristiwa-peristiwa itu yang direkamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa yang direkamkan oleh Allah dapat dinyatakan kepastiannya otentik dengan beritanya, karena Allah adalah Maha benar dengan seluruh firman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kita pada ayat yang ke-10 dari surah Al-Haqqah, peristiwa besar yang terjadi pada masa lalu, banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Ingat, inna lamma taghal ma, ketika air itu telah datang dari kadar normalnya, gunung-gunung dan bukit-bukit telah terpenuhi oleh air. Banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh.
Oleh karena itu sebagian ulama tafsir ada yang berkata bahwa Nabi Nuh itu juga dijuluki dengan gelar Abul Bashar At-Tani, bapak manusia yang kedua. Bapak manusia pertama adalah Adam. Banjir besar yang terjadi pada zaman itu menenggelamkan seluruh alam semesta. Yang selamat hanya mereka yang berada dalam kapal Nabi Nuh. Itulah sebabnya di ujung ayat ini Allah mengatakan, hamalnakum fil jariyah. Kami pernah dulu menyelamatkan kapal Nabi Nuh selamat hingga tujuannya. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa ini lebih detail diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Bagaimana kemarahan dan kemurkaan Allah kepada kaum Nabi Nuh 900 sekian tahun untuk didakwahi, tidak banyak yang mengikuti arahan-arahan Nabi Nuh. Bahkan istri Nabi Nuh dan putranya tidak mau setia untuk ikut bersama kapal Nabi Nuh selamat sampai tujuan. Akhirnya mereka ditenggelamkan dalam banjir besar itu. Tetapi tidak ada satupun ulama tafsir yang memberikan ulasan tentang telah gagalnya dakwah Nabi Nuh. Karena apa? Nabi Nuh bukanlah yang ia mewariskan hidayah itu, walaupun pada anak dan istrinya. Hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ujung pembahasan kita pada siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala closing statement dari kisah peristiwa yang disampaikan, dihadirkan kepada kita umat yang hadir pada zaman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, linaj'alaha lakum tazkirah. Kami hadirkan kisah itu di hadapan kita semua untuk menjadi pelajaran berharga. Apakah di antara pelajaran berharga? Yang pertama, setiap pembangkangan kepada Allah, kepada Rasul, pembangkangan kepada ulama dan tidak mengindahkan arahannya, cepat atau lambat akan dibinasakan oleh Allah, seperti binasanya Fir'aun, seperti binasanya kaum Ad dan kaum Samud, seperti binasanya kaum Lut, seperti binasanya umat Nuh dengan banjir besar yang terjadi pada zaman itu. Yang kedua, pelajaran berharganya adalah bahwa setiap pembangkangan kepada para nabi dan rasul itu yang diterangkan oleh Allah pada ayat-ayat ini, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11 dari surah Al-Haqqah, itu bisa saja terjadi pada zaman ini. Tidak nama dengan nama Fir'aun, tetapi dengan nama modern yang hidup di zaman ini. Tidak disebut negeri yang dijungkir balik ikan, tidak dengan nama umat Lut, tetapi dengan nama-nama yang lain. Tetapi perangai-perangai yang seperti itu bisa saja terjadi di zaman kita sekarang. Seperti teori sejarah mengatakan, sejarah itu dia akan berulang kembali. Pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah telah menyelamatkan kapal Nabi Nuh. Bahtera yang sangat sederhana yang didesain oleh Nabi Nuh selamat hingga sampai tujuannya. Sementara kapal itu berlayar berlabuh di atas gelombang yang sangat dahsyat. Berseluruh alam semesta tenggelam. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Allah mengatakan dalam surat Hud, itu kapal berlayar berlabuh dengan bismillah. Oleh karena itu Allah berfirman, bismillahi majreha wa mursaha. Dengan nama Allah kapal itu berlayar berlabuh hingga sampai tujuannya. Kehidupan kita ini diibaratkan oleh para ulama sebagai bagaikan mengarungi bahtera kehidupan. Kehidupan berkeluarga itu juga bahtera kehidupan. Ada nakhodanya, anggota keluarga sebagai penghuninya. Kehidupan kita berorganisasi bagaikan mengarungi bahtera kehidupan. Dapat dipastikan ada gelombang-gelombang yang akan mengarunginya. Ada masalah-masalah yang timbul dalam keluarga dan organisasi. Rambut boleh sama hitam, tetapi perbedaan pendapat dapat dipastikan masalah-masalahnya juga ada. Oleh karena itu, desainlah bahteramu, desainlah bahtera keluargamu, desainlah bahtera organisasimu dengan mengikut apa kata Allah, mengikut apa kata Rasulullah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah rahasia yang menyelamatkan kapal Nabi Nuh hingga selamat sampai tujuan. Sebesar apapun badai dan gelombang yang datang, tapi kalau ia berlabuh dengan bismillah, itu selamat sampai ke tujuannya. Tapi kalau bahtera keluargamu, bahtera organisasimu, bahtera kehidupanmu tidak didesain dengan bismillah, halal haram tidak peduli, maka tak perlu dengan badai dan topan, hanya dengan gelombang rata-rata air, bahteramu akan tenggelam dan berpuing-puing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.